Assalamualaikum teman-teman. Dalam menjalankan bisnis di komunitas Sahara ini, kami biasa diajarkan bagaimana supaya kami berpikir positif. Jadi dalam menghadapi para camit, kadang orang kan nggak langsung bergabung. Nah ini pelajaran buat teman-teman mitra yang di luar sana. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa sekiranya kita memprospek orang untuk bergabung, mengajak orang untuk bergabung ke komunitas kita ini, kita jangan bernegatif thinking dulu. Jadi mereka itu bukannya tidak mau, mereka bukannya menolak, tapi mereka saat ini belum tertarik. Nah teman-teman, untuk ilmunya ini, untuk triknya ini, yuk kita dengarkan ilmu dari seorang Bapak Adnan Haris yang sudah memberikan ilmunya. Dia sudah sukses di dalam bisnis ini. Yuk teman-teman, kita saksikan videonya. Assalamualaikum, terima kasih. Mengapa presentasi mengajak orang selalu ditolak, katanya begitu. Teman-teman, ya kita ini kan dilatih untuk berpikir positif. Jadi orang ini kita ajak hari ini, sudah kita jelaskan semuanya hari ini, tapi hari ini juga mungkin masih mikir-mikir, masih belum tertarik. Nah tiba-tiba berapa tahun kemudian, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun kemudian menghubungi dan menyerahkan diri, kemudian bergabung. Ya saya yakin teman-teman sebagian ada yang mengalami seperti itu. Saya ngalami dulu pertama kali, awal-awal itu justru orang yang pertama kali saya jelaskan tentang usaha ini menolak mentah-mentah. Ya sudah, hubungan tetap saya jaga, meskipun ditolak, hubungan tetap saya jaga. Cuma ketika ketemu, saya biasanya sudah nggak pernah ngomongin itu lagi. Karena apa? Karena saya sudah jelasin semuanya. Ya, dan bagi saya udah cukup itu sekali saya menjelaskan. Ya, yang penting kemudian kalau kita ketemu ya sudah, apa yang diomongin yang lain-lain aja, nggak pernah ngomongin usaha ini, kecuali kalau ada yang bertanya. Kalau dia bertanya atau ada orang yang bertanya, ya saya jelasin. Ini fakta ya, 6 tahun kemudian orang yang awal-awal saya jelaskan menolak itu tiba-tiba datang tanpa saya jelasin. Saya juga tidak menjelaskan ke dia, tapi tiba-tiba dia sendiri yang menyatakan pengen bergabung. Itu terjadi, dan itu sebenarnya banyak lah. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang dulu malah nyinyir, bahasanya begitu, menjelek-jelekan, tapi akhirnya gabung juga ada. Nah kenapa bisa begitu? Karena saya tidak pernah merasa bahwa sebenarnya orang itu dalam tanda petik menolak, itu enggak. Yang ada itu menurut saya cuma belum tertarik. Nah, tetapi hubungan itu harus kita jaga, karena itu penting. Hubungan itu kita jaga itu sama dengan kita merawat silaturahmi. Kita tidak bisa berharap bahwa setiap orang yang kita jelaskan itu langsung mau. Anda sendiri mungkin waktu Anda dijelaskan juga tidak langsung serta-merta mengambil keputusan. Mungkin ya nanti saya pikir-pikir dulu dan sebagainya. Betul kan? Ketika orang itu kita jelaskan kemudian belum tertarik, itu saya tidak bisa katakan dia menolak. Yang ada adalah dia belum tertarik. Tapi faktanya kan ada yang sekian tahun kemudian baru mengambil keputusan. Artinya kalau kita mengambil pelajaran, ya mengambil hikmahnya, ya sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda-tandanya nih. Ya, di dunia ini kan banyak sekali macam jenis tanaman. Ada yang tanaman baru beberapa hari kita tanam, kemudian kita sudah bisa nikmati hasilnya. Apa contohnya? Ya contohnya kecambah. Kecambah itu baru ditanam berapa hari kemudian sudah muncul ininya, langsung kita bisa panen lah. Tapi ada misalnya tanaman yang baru 3 bulan kita bisa nikmati. Apa itu? Padi. Padi itu kita tanam 3 bulan kemudian baru kita nikmati. Tapi ada yang mungkin baru 3 tahun atau 4 tahun kita baru nikmati. Apa? Sawit misalnya. Atau mungkin juga ada yang lebih lama lagi yang kita baru bisa nikmati. Tapi semua itu kita bisa nikmati kalau kita rawat. Anda tanam padi, mungkin padinya nggak akan keluar kalau Anda tidak rawat. Artinya tidak ada kata menolak, yang ada menurut saya hanya belum tertarik. Entah kapan dia akan tertarik.